Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Untuk video kali ini saya akan membagikan cerita pertama kali perjalanan kehidupan ya. Mungkin orang-orang bilang sekarang ini adalah yang disebut dengan perjalanan awakening gitu ya. Nah, saya akan cerita ya, dimulai di usia 10 tahun ya mungkin ya. Ini perjalanan pertama ya teman-teman ya, dimana kehidupan saya terguncang ya. Jadi saya merasakan kehidupan saya pertama kali terguncang itu ketika umur saya 10 tahun ya teman-teman semuanya. Nah, di usia saya di 10 tahun ya, di usia saya 10 tahun itu saya mengalami hancurnya kehidupan ya untuk pertama kalinya itu ya teman-teman. Keluarga saya tuh waktu dulu ya, ayah saya tuh punya usaha gitu ya, usaha yang lumayan banget lah. Jadi misalkan saya seusia saya yang kelas 5 SD waktu itu ya, kelas 5 SD waktu itu ya saya merasakan kebahagiaan lah ya. Jadi misalkan saya beli apapun, saya minta apapun nih sama keluarga saya dikasih. Kemudian saya merasa hidup saya sangat enak banget gitu ya, waktu dulu banget di umur saya 10 tahun. Nah, ketika itu ya teman-teman ya, pertama kali jiwa saya terguncang ya, seorang anak kecil ya, kelas 5 SD gitu. Ya, di tahun 2005 ya. Jadi ketika itu kan ada tsunami ya teman-teman. Nah, pas ada tsunami itu selisih 1 hari kayaknya, atau 2 hari gitu ya. Itu pertama kali hidup saya itu terasa terguncang. Nah, guncangannya yaitu saat itu bapak saya itu ke Pacitan ya. Bapak saya ke Pacitan naik sepeda motor. Kemudian di tengah-tengah jalan bapak saya itu ini loh, nggak sampai ke truk. Kan ada truk ya di depannya ya. Ada truk di depan ayah saya itu. Kemudian ayah saya mengalami kecelakaan ya. Saya mengalami kecelakaan yang dahsyat banget teman-teman. Sampai teman-teman, ayah saya mengalami ya, kakinya 2, tangannya 2, semua ini benar-benar dioperasi ya, sampai ada 7 tulangnya Pak ayah saya itu yang harus dioperasi, 7 tempat. Bayangkan ya, luar biasa ya seberapa dahsyatnya gitu ya. Kemudian teman-teman, waktu itu ya saya merasa bahwa hidup saya seperti hancur ya, ketika ayah saya itu kecelakaan di rumah sakit, masih koma gitu ya, belum dioperasi. Kemudian saya melihat ibu saya yang sedih gitu ya. Kemudian dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan full itu, pertama ayah saya yang kecelakaan, kemudian usahanya orang tua saya bangkrut ya, kemudian rumah yang ditempati keluarga saya ini harus dijual karena banyak utang waktu itu ya, karena untuk usaha ya teman-teman, dan tidak bisa ngelunasi lagi. Otomatis dalam waktu 1 bulan itu ya, saya yang awalnya hidupnya itu nyaman, enak gitu ya, langsung blek gitu ya, langsung seperti roller coaster banget ya, dari atas ke bawah kayak dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya ya. Sehingga waktu itu teman-teman ya, saya yang masih sakit di rumah sakit, kemudian dengan kondisi yang seperti itu belum sadarkan diri ya selama 1 bulan itu ya. Kemudian di rumah itu kita harus pindahan rumah, kita harus pergi kemana, pergi ke rumah kita nggak tahu ya, harus dapat tempat tinggal di mana ya waktu itu ya. Jadi ekspresi yang saya ekspresikan waktu itu tuh ya menangis ya, pasti ya menangis, sedih gitu ya. Dan saya melihat kesedihan dari ibu saya, yang saya melihat situasi yang mungkin ya seorang anak kecil di usia itu mungkin ya, harusnya mungkin dia itu ya disekolahin orang tuanya misalkan ya, mereka bersama-sama sama orang tuanya. Tapi ternyata teman-teman ya, saya mengalami sangat berbeda ya. Sehingga ketika itu 1 bulan itu menjadi momen pertama kali mungkin bangkitan spiritual ya. Ya, kemudian akhirnya teman-teman ya, kita tinggal di bawah Sungai Bengawan Solo ya. Jadi kami tinggal di
pinggiran Sungai Bengawan Solo itu ada rumah-rumah dari pemerintah, kita itu diberikan tempat di situ. Jadi tempatnya itu kecil banget, cuma 1 kamar teman-temanku. Jadi kita semua itu tinggalnya di situ, kita makan juga di tempat itu, di kamar itu, kita tidur juga di kamar itu juga ya, kita memasak pun juga di kamar itu. Jadi 1 kamar itu benar-benar buat kita satu keluarga yang bisa dibayangkan ya, yang awalnya aku punya rumah yang nyaman gitu ya, kemudian kita berpindah di sebuah rumah yang sangat kecil dengan kondisi ekonomi yang sangat-sangat di bawah dan bahkan minus gitu ya. Disitulah momen pertama kalinya saya merasakan kehidupan saya berubah drastis gitu ya, berubah drastis, dan saya seperti merasa bahwa semesta ini mendidik hidup saya lewat perjalanan peristiwa kehidupan. Nah, selanjutnya teman-teman ya, perjalanan selanjutnya dimulai. Nah, ketika saya SD kelas 6 ya, setelah saya lulus ya, ibu dan bapak saya itu kan nggak bisa nyekolahin ya. Nah, ini momen juga nih, momen selanjutnya nih, saya harus berpisah ya dengan orang tua saya, teman-teman ya. Saya harus berpisah dengan orang tua saya karena orang tua saya tidak bisa membayari saya sekolah. Sehingga saya harus ikut saudara saya, dan saya kalau ketemu orang tua saya ya, kami ketemunya 1 tahun sekali. Saat apa? Saat Lebaran. Dan disinilah momen pertama kalinya juga, kedua ya, yang pertama kali tadi kan momen saya benar-benar hidupnya dari atas ke bawah langsung langsung kayak roller coaster pertama, dan ini adalah kedua kalinya momen awakeningnya, yaitu saya merasa sendirian ya. Nah, disinilah teman-teman, ketika saya kan hidupnya nggak sama orang tua ya, saya sama keluarga saya lainnya. Saya ketemu sama orang tua saya pun juga 1 tahun sekali. Disinilah momen pertama kalinya saya benar-benar sendirian, dan disinilah momen pertama kalinya saya merasa bahwa saya hanya punya Tuhan. Ya, waktu itu saya hanya punya Allah di dunia ini. Ya, saya sudah tidak bisa ya terhubung dengan orang tua saya karena saya tidak punya HP. Waktu dulu kan nggak ada HP ya. Jadi saya benar-benar dalam kesendirian. Nah, disitulah teman-teman pertama kali saya merasakan terkoneksi dengan Allah ya. Ya, sesuai agama masing-masing ya. Kalau saya Islam ya Allah, kalau teman-teman agama lainnya terserah ya. Jadi di sini sama saja. Saya hanya cuma bercerita kisahnya, perjalanannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian ya teman-teman, di saat saya kelas 1 SMP, saya merasa bahwa ya Allah, saya hanya punya Engkau ya di dunia ini, kayak gitu. Nah, disitulah teman-teman ya, ketika saya habis sholat kayak gitu ya, saya mesti nangis dan saya mesti cerita ya. Jadi saya itu dari dulu ya, itu seringnya ngomong-ngomong sendiri. Jadi batin saya tuh kayak ngomong-ngomong, kayak ada pertanyaan apa, saya ngomong sendiri dari batin gitu loh. Nah, ketika saya habis sholat, saya ngomong gini, ya Allah, saya menceritakan 1 hari ini seperti apa ke Allah, kayak gitu ya. Jadi kayak otomatis saya juga nggak tahu ya kok dulu saya kayak gitu ya, nggak tahu, saya cuma gitu aja. Kemudian nanti ya teman-teman, ketika saya butuh solusi hidup ya, nanti tiba-tiba ya saya itu pas ngelihat di TV atau ngelihat apa itu, tiba-tiba nanti itu sesuai. Jadi saya merasa bahwa loh, ini kok kayaknya jawabannya aku tanyain tadi ya, kok ini jawaban ini ya itu seperti nyambung teman-teman. Nah, itu pertama kalinya saya merasa kayak terhubung dengan yang disebut Allah gitu ya, waktu dulu ya, waktu SMP. Itu di situ. Kemudian ketika saya misalkan membaca Al-Quran ya, tiba-tiba saya tuh enggak tahu ya, ketika saya baca Al-Quran kan baca Al-Quran sama artinya. Nah, ketika saya baca artinya, teman-teman, di situ tuh saya merasa bahwa ais bahwa ya teman-teman ya, bahwa saya ketika itu seperti ada jawaban-jawaban. Nah, kalau teman-teman bertanya, Mbak, kapan sih Mbak mulainya mungkin kayak merasa keterhubungan misalkan ya, lah itu di SMP kelas 1 itu keterhubungannya. Kok bisa gini ya? Waktu dulu ya kan saya dulu nggak tahu ya, jadi ini tak ceritain aja waktu dulu nih. Kok bisa gini ya? Nah, disitulah saya itu merasa kayak kok hidup ini ternyata Allah itu ada ya, kayak gitu loh ya. Jadi mungkin pikiran bodoh ya. Pikiran bodoh saya itu tuh ya mikir bahwa oh
Allah itu benar ada ya ternyata kayak gitu. Nah ketika itu ya teman-teman, setelah saya berjalan ya, kemudian ada keterhubungan, kemudian ada lagi misalkan ya, loh kok aku ada permasalahan apa, kemudian nanti ada jawabannya, dan itu persisi banget ya. Ya itu persisi banget jawabannya, itu kok pas klik klik klik, jadi sampai batin tuh mungkin ngeklik gitu loh. Loh, dari situlah teman-teman saya tuh mempercayai ya bahwa Tuhan itu ada kayak gitu. Oh Tuhan tuh benar ada ya ternyata ya. Itu adalah pertamanya saya ya mengalami perjalanan dalam kesendirian. Makanya teman-teman, mungkin kalau teman-teman sekarang dalam kesendirianmu, itu adalah momen tepat di mana kamu untuk mengenali siapa Tuhan kamu. Kamu akan merasakan keterhubungan kamu dengan Sang Pencipta, Sang Sumber itu sendiri yang sudah ada di dalam diri kamu, ya. Dan itu harus dialami sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa ya kita itu hanya membaca, ya memang nggak bisa. Semua itu memang harus seperti dialami, ya. Semua harus dialami. Karena pengalaman itulah yang menjadi jangkar kita untuk bisa naik keimanannya mungkin ya. Bahasa sekarang tuh mungkin iman gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman ya, ini baru bab 1 dulu ya. Nanti selanjutnya saya akan buatin lagi ya. Jadi pelajaran penting sekali ya bahwa pengalaman itu adalah guru sejati kita. Ya, di saat ada pengalaman kehidupan itulah yang akhirnya membuat kita di masa kedepannya, di saat kita melampaui kehidupan, kita itu kayak seperti sudah punya pegangan gitu loh. Ya, kalau misalkan di waktu zaman dulu kala mungkin saya tidak pernah merasakan ada keterhubungan itu tadi ya. Mungkin saya pun juga tidak merasa bahwa oh Tuhan ada, itu aku nggak merasa. Nah, karena hal-hal yang pahit di masa lalu itu yang membuat akhirnya saya mengalami ketuhanan itu sendiri, ya, rasa oh ketuhanan ini ya, oh keterhubungan dengan Tuhan ini, itu menjadi jangkar, itu akan menjadi sebuah bekal untuk apa? Untuk berjalan ke depannya ketika berbagai badai kehidupan yang hadir, ya, dengan kan orang itu hidup itu pasti ada badainya, ada nggak badai dan badai, ada sedih, ada bahagianya, ada takut, ada tenangnya, kan dualitas. Nah, ketika kita di posisi yang tidak enak, tidak nyaman atau negatif ya, kita akan punya sebuah pegangan hidup. Di mana pegangan itu apa? Ya pengalaman kehidupan yang pernah kita rasakan tadi. Misalkan keterhubungan batin, kok bisa gini ya? Kok bisa gini ya? Nah, itulah keterhubungan di mana kita itu serasa itu hidupnya sudah diberikan solusi hidup gitu loh. Entah dari orang ngomong, dari baca apa, dari apa, itu akan rasa terhubungnya ada. Maka dari rasa terhubung itulah yang akhirnya membuat kita bisa percaya penuh dengan alam semesta, pemilik alam semesta. Kan alam semesta kan program ya teman-teman. Ya, frekuensi, energi, semua terus terprogram, terpola dengan rapi. Ini kan sistem alam semesta. Nah, kita akan terhubung dengan pemilik sistem alam semesta ini sendiri gitu loh. Ya, kalau kita mengalami, makanya kenapa kehidupan atau perjalanan awakening ya, atau perjalanan spiritual ya. Kalau orang-orang bahas sekarang itu mungkin spiritual gitu ya. Itu harus dialami sendiri-sendiri karena apa? Karena pengalaman yang dialami sendiri itu ternyata akan nancep ke batin kita. Dia akan seperti bangunan ya. Jadi bangunan itu kan pasti punya cakar-cakar kan ya. Ya itu kan ada besi-besinya. Nah itu besi-besi bangunan rumah itu seperti itu. Ya kayak pengalaman kehidupan kita kan seperti jangkar-jangkarnya rumah ya. Yang udah dibuat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan akhirnya rumah itu akan menjadi rumah yang kokoh gitu loh. Nah disinilah perjalanan kehidupan kita ini untuk apa? Membuat jangkar-jangkar kehidupan kita. Sehingga jangkar kehidupan kita inilah yang akhirnya membuat kita kokoh ya. Membuat kita itu akan bisa mengetahui mungkin misi jiwa kita hidup ini apa sih di sini. Kemudian banyak banget rahasia hidup yang terbuka ya. Yang akhirnya banyak banget rahasia kehidupan yang selama ini akan terbuka. Kita juga nggak tahu karena perjalanannya setiap jiwa itu beda-beda dan unik-unik. Jadi tidak bisa disamakan. Oh, misalkan saya jadi bunga mawar, teman-teman jadi bunga melati, jadi bunga anggrek, jadi bunga apapun ya. Itu juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan ya karena memang perjalanan jiwa itu setiap
uniknya mereka unik ya, unik banget, dan itu juga bisa diteliti di ilmunya. Jadi banyak sekali ilmunya ya teman-teman ya, untuk mengetahui perjalanan jiwa. Setiap jiwa itu beda-beda. Tapi ketika kalian mengikuti arus alam aja, mengikuti arus semesta dan percaya penuh dengan semesta, maka kalian tuh akan diarahkan kok sesuai dengan jati diri kamu masing-masing ya. Jati diri orang tuh beda-beda ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang mungkin jadi penulis, ada yang jadi pembicara, ada yang jadi penyembuh gitu ya, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi bawahan, ada yang jadi pemulung dan lain-lain. Dan itu namanya blueprint jiwa ya, dia ada misi-misi jiwanya yang berbeda-beda. Makanya kenapa di sini ya dengan mengetahui banyak sekali keilmuan, untuk mengetahui banyak sekali perjalanan jiwa, akhirnya apa, kesadaran kita akan semakin meluas dan bisa bijaksana dalam melihat setiap jiwa. Dan kita hidup ini ternyata juga bukan untuk mengejar apapun ya, hidup kita hanya untuk sadar bahwa semua yang ada adalah kesempurnaan wajah Tuhan. Jadi konsepnya bukan mengejar, oh aku yang harus gini, oh aku yang harus mencapai ini, aku harus target ini. Tidak ada target apapun hidupnya ini ya. Hidup ini hanya untuk sadar bahwa semua yang ada ini sudah kesempurnaan wajah Tuhan ya. Jadi bukan mencapai apapun, tapi benar-benar menyaksikan segalanya yang hadir saat ini ya. Dan itu perlu dilatih setiap saat. Karena apa? Karena kita sudah dilatih untuk menolak satu, yang kedua untuk mencapai apapun ya, untuk berusaha jadi yang baik, untuk menolak yang buruk. Nah itulah yang disebut kenapa kita akhirnya selama kecil modenya kita adalah mode survive hidup, karena kita sudah diajari untuk mencapai yang baik dan menolak yang buruk. Sehingga hidup ini bukan untuk menjadi baik ya, hidup ini hanya untuk menjadi sadar dan menerima dualitas hidupmu. Karena hidup kamu, hidup kita semuanya ada positif dan negatifnya. Sehingga apa? Kembali pada diri sejati itu adalah sesimpel menerima kebaikan dan keburukanmu, kelebihan dan kekurangan kamu. Lihatlah bahwa itu semua adalah kesempurnaan yang harus terjadi. Jadi kita bukan sedang untuk mencapai dan meraih menjadi yang baik, tapi menjadi sadar bahwa kekurangan dan kelebihan adalah bagian dari kesempurnaan wajah Tuhan yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika kita sudah menerima apa adanya diri kita, maka yang terjadi adalah dirimu ya akan full cinta. Nah, ketika kita benar-benar menerima apa adanya diri, maka kita menjadi otentiknya diri. Ketika kita sudah menjadi otentiknya diri, maka dirimu, guru hati yang sudah ada dalam dirimu masing-masing, dia menuntun perjalananmu ya. Dia akan menuntun semuanya, sehingga pikiran, emosi, ego, tubuh fisik bisa satu frekuensi selaras dengan kesadaran yang utuh. Disinilah penyaksian kita bisa terjadi. Disinilah kita bisa menyaksikan bahwa ternyata kita sedang menyaksikan kehidupannya Allah, kehidupannya Tuhan yang menggunakan diri kita ini untuk berkarya di alam semesta ini. Sehingga ketika mungkin kita dipuji, kita tidak merasa tinggi, dan ketika kita dicela, kita pun tidak merasa terhina, karena kita hanya sebuah penyaksi. Kita bukan manusia ini, kita bukan sosok nama ini, kita bukan tubuh ini, kita bukan pikiran yang muncul, kita bukan ego, kita bukan emosi yang hadir. Kita yang tahu mereka ini ada, kita yang menyaksikan semua ini ada, dan kita sudah melepaskan semua label-label diri bahwa ketika kita dihina maka dia sedang menghina sosok nama ini saja, bukan kita. Karena kita bukan nama ini ya. Karena kita sudah dilatih untuk ini loh nama kamu ini loh namanya kamu, ini loh badan kamu, ini tasmu, ini sekolahmu, ini bapak ibumu, dan itu semua melekat sama kita. Dan ini kita akui dengan ini punyaku. Nah disinilah kita belajar bersama untuk melepas kuku, untuk benar-benar bukan kuku ya, tapi ini semua hanya miliknya ya, dan ini semua bisa dilepaskan semuanya, dan akhirnya kita tidak merasa memiliki apapun di dunia ini. Kita hanya menyaksikan kesempurnaan Tuhan. Maka disinilah keberlimpahan itu akan terjadi dengan sendirinya, karena kita sadar bahwa kita bukan yang ini ya,
Kita bukan yang sedang punya utang ya, kita bukan yang sedang merasakan ini itu, tidak. Kita hanya yang tahu. Jadi kita tidak terlibat di situ, maka energi kita pada frekuensi selaras dengan ketuhanan. Ya, maka disitulah yang disebut dengan teman-teman sudah menyerahkan dirinya semuanya kepada Sang Pencipta. Maka di situ kalian sudah mengaku bahwa ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak mampu dan ternyata aku bukan siapa-siapa, ya aku bukan siapa-siapa di dunia ini, aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini, aku hanya punya Engkau saja. Ya, dan kita merasa tidak punya apa-apa, justru saat kita tidak merasa punya apa-apa, tidak mampu apapun, maka alam semesta dan seluruh isinya ini ya mereka akan mengulurkan tangannya semuanya untuk kita, dan jalan hidup kita itu akan diarahkan perlahan-lahan detik demi detik kehidupannya seperti tertuntun seperti itu ya. Begitu ya teman-teman perjalanannya untuk perjalanan dari spiritual awakening ya. Mungkin yang bab pertama nanti saya akan upload di YouTube lagi ya. Semoga bermanfaat. Hanya cerita-cerita aja ya. Seneng aja cerita kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam apa